Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Salam generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Bersama saya, Bapak Amran, akan membawakan materi penguatan karakter melalui permainan bulu tangkis. Oke, anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan penguatan karakter melalui permainan bulu tangkis. Kita akan mengupas tuntas terkait dengan strategi dan taktik, kemudian pola penyerangan, kemudian pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Oke, pertama, anak-anakku sekalian kita akan membahas terkait dengan karakter apa yang akan dibentuk dalam permainan bulu tangkis ini. Tentu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, karakter yang akan terbentuk ketika kita mensimulasikan atau bermain dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah kedisiplinan. Anakku sekalian, ketika kita melakukan atau melakukan permainan bulu tangkis, yang pertama yang paling penting diperhatikan adalah sikap disiplin kita. Bagaimana kita disiplin dalam waktu, baik itu pada saat kita latihan, terlebih lagi pada saat kita melakukan permainan di dalam lapangan. Disiplin di sini sangat penting anakku sekalian karena sangat menentukan apakah kita bisa memenangkan pertandingan dalam pertandingan itu atau bahkan menelan kekalahan dalam permainan itu, tergantung daripada kedisiplinan kita mulai dari latihan sampai dengan permainan atau pertandingan. Yang kedua adalah kesabaran dan kecermatan. Anak-anakku sekalian, dalam permainan bulu tangkis itu membutuhkan perasaan, kesabaran, dan kecermatan. Karena anak-anakku sekalian, pada saat kita bermain itu, kita membutuhkan stamina yang besar. Kita membutuhkan emosi yang diatur. Oleh karena itu, kesabaran sangat menentukan. Yang ketiga adalah gotong royong atau kerjasama. Nah, di permainan bulu tangkis ada permainan ganda anak-anakku sekalian. Disinilah kerjasama atau bentuk kerjasama kita dengan rekan teman kita pada saat kita bermain ganda itu sangat diperlukan. Gotong royong dan kerjasama dengan teman. Kemudian kerjasama dengan pelatih, kerjasama dengan guru pembina dan lain sebagainya. Itu sangat diharapkan kemudian muncul karakter yang muncul dalam permainan bulu tangkis. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Anakku sekalian, dalam permainan bulu tangkis itu diperlukan bagaimana bisa bertanggung jawab untuk tugas yang diemban anakku sekalian pada saat pertandingan. Yang kelima adalah proaktif. Jadi responsif dan proaktif. Anakku sekalian, pada saat kita bertanding itu kita membutuhkan betul-betul keaktifan kita, kekuatan kita dalam bertanding. Itu harapan kita yang terbentuk daripada permainan bulu tangkis itu. Karakter-karakter itu yang sangat diperlukan. Oke, sebelum kita terlalu jauh anak-anakku sekalian, saya menampilkan ada dua foto di sini. Tentu kita sebagai warga Indonesia tahulah siapa yang ada di foto itu. Itu adalah Ibu Susi Susanti dan Bapak Alang Budi Kusuma. Dia adalah atlet pertama yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional di ajang Olimpiade tahun 92 di Barcelona. Tentu anakku sekalian tahulah siapa yang Ibu Susanti ini dan Bapak Alang Budi Kusuma. Yang ketiga ini tentu anakku sekalian pasti punya idola masing-masing. Siapa itu idolanya? Silahkan dipikirkan semua masing-masing. Oke, sebelum kita terlalu luas membahas, kita deskripsikan dulu apa sih yang akan kita pelajari dari materi ini. Yang pertama adalah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang kedua adalah tujuan permainan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah uraian materi, yaitu mulai dari strategi dan taktik, kemudian pola penyerangan, kemudian pola pertahanan, dan terakhir mensimulasikan. Kemudian selanjutnya adalah kesiapan. Jadi kesiapan di sini sangat diperlukan. Pertandingan apapun, permainan apapun, kesiapan pemain adalah sangat hal yang menentukan. Kemudian terakhir adalah pelaksanaannya di lapangan. Setelah kita mempersiapkan sebanyak mungkin, mulai dari latihan yang berulang-ulang, kemudian persiapan, kita masuk di pelaksanaannya. Oke, kita mulai dari tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian diharapkan kemudian mampu merancang pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Kemudian yang kedua adalah anakku sekalian diharapkan mampu merancang pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Dan yang ketiga adalah setelah kalian mampu merancang,
pola penyerangan dan pola pertahanan, yang paling diharapkan adalah kalian mampu mempraktekkan hasil rancangan pola penyerangan dan hasil rancangan pola pertahanan yang telah disusun, telah dikolaborasikan berdasarkan kelompok anak-anakku sekalian, ataupun berdasarkan analisa individu anak-anakku sekalian. Oke, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita masuk di tujuan permainan. Apa sih tujuannya permainan bulu tangkis ini? Tentu yang pertama adalah memenangkan pertandingan. Apapun cabang olahraganya, apapun permainannya, yang paling penting yang pertama adalah pasti ingin menang. Mau itu atlet yang muda maupun yang tua atau yang profesional, semua pasti ingin memenangkan pertandingan. Yang kedua adalah mengasah skill. Skill apa yang diasah aku sekalian? Tentu yang pertama adalah kekuatan, kelincahan, kemudian keaktifan, kemudian responnya aku sekalian. Itu semua diasah. Bagaimana kemudian mengolah pikiran kita untuk bisa menang dalam pertandingan itu. Dan yang ketiga adalah menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Sama dengan cabang-cabang olahraga yang lain. Yang paling menentukan yang ketiga ini adalah bagaimana kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Anakku sekalian belajar di sekolah dengan 1 minggu full, belajar matematika dan lain sebagainya. Tentu harapannya adalah bagaimana anakku sekalian tetap bisa sehat dan tetap bisa bugar. Nah, pendidikan jasmani selalu hadir untuk memberikan anak-anakku sekalian pemahaman terkait dengan perawatan kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Dan yang keempat adalah meningkatkan fungsi kognitif. Jadi di permainan bulu tangkis ini berperan penting juga adalah fungsi pikiran kita. Bagaimana kita mengolah ritme permainan itu sendiri dalam lapangan atau dalam pertandingan. Dan yang terakhir adalah meraih prestasi. Jadi anakku sekalian, prestasi yang paling terakhir ini adalah hal yang penting dan hal yang menentukan suksesnya kita dalam proses latihan. Di akhirnya adalah bagaimana kita bisa meraih yang namanya prestasi. Itu tujuan daripada permainan bulu tangkis. Oke, setelah kita mengetahui tujuan dari permainan itu, tentu kita masuk di kesiapan dan pelaksanaan. Jadi kesiapan yang pertama di sini diharapkan adalah anakku sekalian mempersiapkan mental yang penting. Yang pertama di sini bagaimana kita mengolah pikiran, berpikir positif. Apapun yang kita kendala yang ada di lapangan, permasalahan yang akan kita hadapi nantinya di lapangan, tentu olah pikir adalah hal yang paling pertama adalah berpikir positif. Selalu percaya diri, kemudian pengendalian emosi. Emosi sangat penting. Kesabaran, anakku sekalian. Dalam pertandingan bulu tangkis itu memerlukan stamina yang kuat, stamina yang besar. Oleh karena itu, pengendalian emosi sangat diperlukan. Jangan biarkan stamina anakku sekalian terkuras dengan besar hanya karena emosi dalam lapangan. Karena itu akan mengganggu teknik dan strategi kita dalam pertandingan itu ketika emosi tidak dapat kita kendalikan dengan baik. Yang ketiga adalah daya tahan dan stres. Jadi anakku sekalian setelah mempersiapkan segalanya, latihan, daya tahan, biasanya kita stres duluan sebelum bertanding. Oleh karena itu, cobalah kita mengatur ritme dalam diri kita bahwa kita selalu berpikir positif agar kita dijauhkan dari yang namanya stres. Selanjutnya adalah rasa percaya diri. Anakku sekalian, dalam pertandingan itu paling menentukan juga adalah rasa percaya diri anakku sekalian. Tidak usah dengarkan komentar-komentar dari luar, dari penonton dan lain sebagainya. Tetapi rasa percaya diri itu sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah daya konsentrasi. Apapun bentuk dukungan dari lawan di lapangan itu, tetap kita konsentrasi daripada lawan kita. Konsentrasi penuh dengan apa taktik dan strategi yang akan kita lakukan di lapangan. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengevaluasi diri. Atlet apapun kalau mampu mengevaluasi dirinya dengan baik akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi ketika kita menjadi atlet atau pemain yang tidak mampu kemudian mengevaluasi diri kita dengan baik, yakin dan percaya kita tidak akan berkembang, kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, kesiapan selanjutnya adalah kesiapan perang pelatih. Anakku sekalian, mungkin suatu hari nanti setelah kalian keluar di kelas 12, setelah meninggalkan SMA, ada mungkin yang ingin berperang sebagai pelatih, atau mungkin ingin membina pemain, khususnya di bulu tangkis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk
menjaga peran kita sebagai pelatih atau pendamping. Yang pertama adalah jadilah pelatih atau pendamping yang banyak memberi dorongan atau daripada kritikan itu sendiri. Hindari kritikan. Untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa itu membutuhkan yang namanya motivasi dan memberi dorongan. Yang kedua adalah respect, saling menghargai. Anakku sekalian, peran Anda sebagai pelatih atau pembina nantinya misalnya, saling menghargai apa yang dilatih, apa yang dididik nantinya, tidak melihat dari sisi umur, tapi bagaimana kemudian saling menghargai. Kemudian yang ketiga adalah memiliki tujuan yang realistis. Anak-anakku sekalian, seorang pemain yang hebat itu adalah sesuatu yang pemain yang memiliki tujuan yang realistis, mempunyai pola latihan yang terukur, kemudian realistis dalam hal pencapaian. Dan selanjutnya adalah kesiapan menyelesaikan masalah. Dalam pertandingan nantinya banyak masalah-masalah yang akan timbul. Tentu kesiapan kita untuk menyelesaikan masalah itu dari segi taktik, teknik dan lain sebagainya sangat diperlukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesadaran diri. Bagaimana anakku sekalian bisa mengolah dirinya, menyadarkan pikirannya bahwa sesuatu masalah yang kita lakukan di lapangan itu dapat kita selesaikan dengan sendirinya, dengan taktik yang kita miliki dan kekuatan yang kita miliki. Selanjutnya adalah hubungan interpersonal yang baik. Jadi hubungan kita dengan pelatih, hubungan kita dengan pemain dan lain sebagainya harus memiliki kekuatan yang erat untuk mencapai satu tujuan pertandingan itu sendiri. Selanjutnya adalah kesiapan fisik dan mental. Itu yang sangat penting untuk dikolaborasikan agar menciptakan sesuatu prestasi yang luar biasa. Fisik dan mental harus ketemu. Kuatnya fisik, kuatnya mental untuk mengiringi pertandingan itu sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang menang atau sesuatu yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah koordinasi gerak kaki, tangan, dan mata. Di bulu tangkis ini sangat menentukan. Karena gerak kaki, tangan, dan mata itu harus seiring. Tidak mungkin kita akan memukul tanpa melihat kemana arah pukulan kita nantinya setelah kita pukul. Selanjutnya adalah ketenangan dalam permainan. Bagaimana kita mengatur ritme permainan itu sendiri. Apalagi seorang pemain single itu yang paling menentukan adalah dirinya sendiri. Bagaimana bisa mengatur ritme permainan itu sehingga pada akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Oke, setelah kita mengetahui kesiapan dan lain sebagainya, kita masuk di strategi dan taktik. Strategi dan taktik ini ada istilah-istilah yang mungkin tidak asing anakku sekalian harus pahami. Yang pertama adalah rencana. Strategi itu perlu direncanakan, butuh persiapan. Apa yang direncanakan? Mulai dari cara kita untuk memenangkan pertandingan. Jadi strategi ini lebih kepada bagaimana kita menang sebelum bertanding. Itu strategi. Kalau ploy, anak-anakku sekalian, adalah sebuah taktik atau siasat yang bisa membingungkan kita punya lawan, bisa menyesatkan kita punya lawan. Yang berperang di sini bisa media, bisa pemain, bisa pelatih, kemudian bisa penonton, semua bisa berperang. Istilahnya dalam pertandingan itu ploy. Kemudian selanjutnya adalah pola. Pola ini adalah sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan terukur, terulang, kemudian sistematis dan bisa mencapai tujuan. Jadi pada saat kita latihan, ada pola yang mengiringi, kemudian bisa terukur dengan baik dan pada akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Kemudian selanjutnya adalah taktik. Taktik ini anakku sekalian adalah sesuatu yang fleksibel. Bisa berubah ketika berada di lapangan dan tergantung lawan yang akan kita hadapi. Tergantung masalah yang kita hadapi di lapangan nantinya. Ketika kita sudah merencanakan taktik A misalnya, tapi tidak efektif untuk kemudian bisa memenang, makanya bisa kita rubah lagi ke taktik B. Itu pada kesimpulannya bahwa strategi dan taktik ini sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Bagaimana memenangkan pertandingan. Tetapi, ada tapinya anakku sekalian. Taktik dan strategi ini berbeda. Kalau strategi tadi lebih kepada menang sebelum bertanding. Kalau taktik itu lebih fleksibel, lebih tergantung daripada situasi di lapangan. Tapi tujuannya sama, bagaimana menjalankan strategi dengan baik, didahului dengan taktik yang luar biasa dan bisa dipikirkan oleh pemain itu sendiri. Oke, kita masuk di pola penyerangan. Setelah kita mengetahui strategi itu apa dan taktik itu apa, kita mulai menyusun efektivitas pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Yang paling pertama aku sekalian ketahui ketika ingin menyusun pola penyerangan, yang pertama adalah faktor yang mendukung. Itu
kualitas lapangan sangat menentukan ketika kita bertanding. Ketika kita menyusun strategi, sebelum pertandingan, pasti yang pertama cek adalah bagaimana kondisi lapangannya. Selanjutnya adalah kecepatan pemain lawan kita nantinya. Bagaimana sih dari sisi kecepatan melawan kita? Kemudian posisi lawan, di mana posisi lawan yang paling sering dia gunakan, bisa kita pelajari di strategi dengan efektivitas pola penyerangan dari sisi faktor pendukungnya. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan individu pemain. Itu sudah pasti. Bagaimana anakku sekalian bisa memanfaatkan kemampuan individu masing-masing pemainnya untuk mempersiapkan dan pada akhirnya bisa menang dari pertandingan itu. Dan yang terakhir adalah strategi dan instruksi pelatih. Itu paling penting juga. Bagaimana seorang pemain bisa berkolaborasi dengan pelatihnya dengan mendengarkan instruksi-instruksi yang ada dari pelatih itu sendiri. Setelah kita mengetahui faktor pendukung, kita masuk di jenis pemain. Pasti anakku sekalian pahamlah bagaimana apa itu jenis pemain. Di bulu tangkis itu ada tunggal, ada ganda, kemudian ada ganda campuran. Iya. Selanjutnya adalah sistem pola penyerangan. Jadi anakku sekalian, di sistem pola penyerangan ini ada pukulan-pukulan yang mendukung di dalamnya. Di sini ada 6 pukulan yang saya tampilkan. Yang pertama adalah pukulan servis. Jadi pukulan servis ini adalah pukulan yang menentukan juga dalam lapangan biasanya. Karena kita bisa menghasilkan poin dari sana, pukulan servis. Kemudian yang kedua adalah pukulan drive. Jadi pukulan drive ini adalah salah satu pukulan yang menentukan juga karena langsung menyerang badan lawan kita. Kemudian selanjutnya adalah pukulan lob dan pukulan smash. Smash anakku sekalian pasti paham apa itu pukulan smash. Kemudian pukulan drop shot dan pukulan netting. Oke, kita masuk di permainan single. Anakku sekalian, di permainan single ini yang paling menentukan adalah kekuatan pemain. Kekuatan pemain sendiri. Jadi karena kita bermain sendiri, kita membutuhkan tenaga yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengatur ritmenya dalam lapangan. Yang pertama di sini adalah server mengirimkan servis ke posisi yang tepat dan sulit. Jadi fungsi kognitif kita mulai berfungsi pada saat kita mulai servis. Kemana arah bola yang akan kita tuju nantinya, itu tergantung daripada kekuatan kita menganalisa kita punya lawan. Yang kedua adalah permainan berdasarkan kekuatan dan kecepatan. Kekuatan dan kecepatan bisa kita hasilkan dari sistem latihan tadi. Bagaimana kita mengatur sistem latihan yang berpola, dilakukan terus berulang-ulang dan lain sebagainya. Kemudian bisa menghasilkan kekuatan dan kecepatan. Selanjutnya adalah permainan berdasarkan teknik dan tipuan. Di teknik dan tipuan ini yang berperan penting adalah kekuatan kita menganalisa, otak kita berfungsi di dalamnya, fungsi kognitif kita berfungsi untuk bagaimana bisa menipu lawan kita. Kemudian selanjutnya adalah permainan berdasarkan keuletan dan daya tahan dan stamina. Ini dalam permainan bulu tangkis karena kita membutuhkan stamina, apalagi permainan single itu membutuhkan stamina yang luar biasa. Tentu bisa kita hasilkan ketika kita rajin latihan, kemudian bagaimana kita meningkatkan daya latihan kita sehingga bisa menghasilkan daya tahan dan stamina yang luar biasa pada saat kita bertanding. Oke, selanjutnya adalah strategi permainan ganda. Anakku sekalian, dalam strategi permainan ganda ini ada 3 yang paling sering dilakukan. Yang pertama adalah taktik samping kiri dan kanan. Bagaimana sama-sama berbagi wilayah antara pemain satu dengan pemain 2. Kemudian taktik depan belakang. Biasanya taktik depan belakang ini kita jadikan sebagai sesuatu yang alternatif ketika misalnya ada partner kita, teman kita yang memiliki kelemahan di sisi tertentu, bisa kita pasang di depan untuk mengisi area depan. Kemudian taktik campuran atau kombinasi. Jadi kombinasi ini tergantung daripada situasi di lapangan. Ketika kita mengekspektasikan lawan kita hebat dari sisi smash, ternyata dia hebat dari sisi netting, bisa kita rubah. Yang tadinya berdampingan bisa menggunakan taktik depan belakang. Oke, pukulan servis anakku sekalian ada 3. Pukulan forehand servis, kemudian backhand servis, dan flick servis. Jadi anakku sekalian pasti pahamlah. Ini masuk di pembelajaran kelas 10, kelas 11, kemudian di SMP juga ada. Bagaimana kita melakukan forehand, bagaimana posisi tangan pada saat backhand, bagaimana posisi kaki, dan lain-lain sebagainya. Oke, di pukulan drive, anakku sekalian, ini pukulan yang biasanya kita lakukan ketika kita dalam kondisi terdesak misalnya.
pukulan drive ini adalah pukulan shuttle yang mendatar dan cepat dan sulit dikembalikan oleh lawan. Jadi dia ibaratnya tidak terlalu tinggi dari net, tetapi lebih mengarah dan cepat, keras ke badan lawan. Sehingga pada akhirnya bisa kita mendapatkan poin dari situ, dari pukulan drive. Nah, yang unik adalah dalam permainan bulu tangkis itu yang bisa tidak terlalu menyita stamina adalah pukulan lob. Seperti yang tampil di layar anakku sekalian, pukulan lob ini bisa dilihat di layar bagaimana kita mengarahkan bola sampai ke titik belakang. Di titik belakang. Memang sasarannya di pukulan lob ini sasaran belakang lawan kita atau lapangan lawan kita. Jadi dia lebih mengarah ke belakang. Lob ini juga ada dua. Ada yang tinggi, ada juga yang tidak terlalu tinggi. Tergantung daripada situasi lawan kita. Ketika posisi lawan kita misalnya tidak terlalu diuntungkan, maka kita bisa menggunakan lob yang tidak terlalu tinggi. Oke, itu dari pukulan lob. Biasanya kita gunakan ketika kita dalam posisi stamina yang membutuhkan stamina yang pas, maka kita bisa mengundurkan ritme permainan dengan pukulan-pukulan lob. Oke, selanjutnya pukulan smash. Pukulan smash ini sesuatu pukulan yang tidak asing anakku sekalian, karena pukulan smash kita tahu pukulan yang cepat, kemudian tajam, diarahkan ke bawah dengan kuat dan tajam, tentu mengarah ke bidang lawan. Bagaimana anakku sekalian bisa melihat situasi pemain lawan kita dengan memukul atau melakukan smash yang besar, kemudian keras, dan bisa mendapatkan angka atau meraih poin. Smash ini yang paling penting juga diantisipasi adalah pengembalian smash. Setelah kita melakukan smash, harus kita cepat mengantisipasi arah baliknya kita punya smash. Bisa di smash lurus, kemudian bisa menyamping kiri dan kanan, tergantung daripada kemampuan kita menganalisa di lapangan kemana arah smash saya nantinya yang bisa langsung mendapatkan poin dengan baik, poin dengan sempurna. Kemudian kita lanjut di pukulan drop shoot. Pukulan drop shoot ini anakku sekalian adalah salah satu pukulan yang diarahkan ke area lapangan lawan dekat dengan net. Jadi pukulan drop shoot ini dia jatuhnya dekat dengan net. Ini yang coretan yang warna biru bisa dilihat di layar anakku sekalian. Itu adalah salah satu contoh pukulan drop shoot. Dia arah jatuhnya tipis dekat dari net. Ini biasanya menyulitkan kita punya lawan karena walaupun misalnya dikembalikan dengan sempurna, tetapi bisa kita ambil dengan pukulan smash kembali dan tentu menghasilkan poin dengan sempurna. Oke, selanjutnya adalah pukulan netting. Pukulan netting ini adalah jenis pukulan yang dilakukan di dekat net. Biasanya paling banyak diperagakan ini bagi pemain permainan single. Biasanya ketika stamina sudah mulai membutuhkan istirahat, kita bisa lakukan dengan kesabaran di depan net. Jadi lagi-lagi bagaimana aku sekalian bisa mempraktekkan karakter sabar di dalamnya di pukulan net ini, karena membutuhkan perasaan. Jadi bagaimana kita menganalisa lawan, kemudian pukulan netting ini dirasakan bahwa sudah tepat, bisa di pukulan netting. Selanjutnya adalah setelah kita mengetahui lebih jauh terkait dengan pola penyerangan, tentu kita kembali ke pola pertahanan. Jadi dalam pola pertahanan ini anakku sekalian, tidak selamanya kita sebagai pemain di lapangan akan terus-menerus melakukan penyerangan. Tentu ada kalanya kita kembali bertahan, ada kalanya kita mempertahankan wilayah kita agar tidak kebobolan dan masuk dan menciptakan poin. Tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengembalikan bola dari sisi pertahanan. Yang pertama di sini adalah low parallel defense. Jadi anakku sekalian, di low parallel defense ini adalah pengembalian kok atau hasil smash dari pemain lawan. Jadi ketika diibaratkan
lawan kita melakukan smash dengan cepat kemudian terarah, kita bisa melakukan pukulan pertahanan low parallel defense. Dengan cara apa? Bagaimana kita mengarahkan lawan dengan tujuan untuk mengarahkan bola agar jatuh di dekat net. Misalnya, kita melakukan smash di belakang, kemudian posisi lawan kita masih ada di belakang. Tentu kita berpikir bahwa bagaimana kita mengembalikan bola dengan memposisikan bola di dekat net, menjatuhkan bola di dekat net, dengan harapan bahwa lawan kita tidak mampu dengan cepat untuk ke depan dan mengambil bola dan mengembalikan bola sehingga bisa menguntungkan buat kita dan bisa menghasilkan poin. Nah, selanjutnya adalah low course defense. Jadi di sini anakku sekalian bisa dilihat bahwa pengembalian kok dengan mengarahkan hasil pukulan ini yang tadinya lurus, ini bisa dikembalikan dengan cara menyilang. Bagaimana kita mempusikan kita punya otak untuk melihat situasi tertentu di mana posisi lawan kita bisa kita berikan ke sisi lain. Artinya bahwa bagaimana kita mengolah olah pikir kita dalam lapangan dengan taktik-taktik tertentu sehingga pada akhirnya pola pertahanan ini bisa menghasilkan poin. Dengan walaupun kita dalam posisi bertahan misalnya, tetapi kita hebat dalam sisi melihat kejelian otak kita untuk memikirkan itu, kita bisa menyilang. Itu masuk dalam kategori pengembalian kok dengan hasil pukulan lawan yang menyilang. Selanjutnya adalah middle parallel defense. Ini adalah sebuah upaya untuk menempatkan bola atau kok di tengah lapangan permainan yang sejajar. Jadi biasanya kita lakukan ini pada saat kita terdesak, ketika kita mendapatkan serangan yang luar biasa, smash dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan pola pertahanan ini. Bagaimana kita melakukan, biasanya menggunakan pukulan drive. Jadi tidak terlalu jauh dari bibir net, itu mengarah tepat di badan kita punya lawan, sehingga harapannya bahwa dia sudah lawan kita kaget dan tidak bisa mengembalikan dengan sempurna dan pada akhirnya bisa mendapatkan poin. Itu adalah taktik-taktik tersendiri yang bisa kita lakukan dan bisa kita rubah di lapangan. Lebih fleksibelnya anakku sekalian, cara kita berpikir di lapangan dan yang paling penting adalah stamina tetap terjaga. Selanjutnya adalah middle course defense. Jadi ini kebalikannya tadi. Kalau yang tadinya lurus, di middle course defense ini lebih kepada menyilang. Lagi-lagi kita ditantang untuk melihat posisi lawan kita, kita silang. Cara bertahan dengan mengembalikan kok ke arah ini menyilang. Jadi bagaimana kita melihat posisi lawan kita. Selanjutnya adalah high parallel defense. Anakku sekalian, di high parallel defense ini adalah proses pengembalian bola ketika kita diserang. Pengembalian bola sejajar menuju bagian belakang wilayah permainan lawan. Biasanya kita menggunakan pukulan lob di dalamnya. Bisa dilihat di gambar bahwa pukulan ini mengarah ke belakang. Ketika pengembalian langsung ke belakang. Jadi di garis belakang ini adalah sasaran dari pukulan lob sebenarnya. Bagaimana kita menempatkan bola atau kok itu mengarah ke belakang. Pada akhirnya bahwa diharapkan lawan kita tidak mampu kemudian ke belakang. Ataupun tertipu, dia kira bolanya out, ternyata bolanya masuk. Ini bisa digunakan dengan di pertahanan high parallel defense. Teknik tipuan. Oke, selanjutnya adalah high course defense. Jadi di sini anakku sekalian hampir sama tadi, tetap menggunakan pukulan lob, tetapi ini sedikit menyilang. Kalau yang tadinya mungkin lurus, ini menyilang ke belakang. Jadi anakku sekalian bisa melihat bahwa proses pukulan lob ini menyilang, tapi sasaran yang diinginkan tetap di garis yang ada di belakang. Artinya bahwa ketika bola menukik ke belakang yang tinggi, bisa kita lihat dari gambar yang ada di layar anakku sekalian. Oke, selanjutnya adalah sistem pertahanan berdampingan, seat by seat.
Jadi anakku sekalian, yang paling populer dan paling sering kita praktekkan ini adalah sistem pertahanan berdampingan. Karena kita punya job masing-masing, punya wilayah masing-masing, mempertahankan wilayah masing-masing. Tetapi anakku sekalian, yang paling penting ketika kita sistem berdampingan ini adalah koordinasi yang baik. Bagaimana kita saling berkoordinasi antara teman A dengan teman B. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab lah, memperhatikan area lapangan kita. Pada intinya bahwa walaupun kita punya area tanggung jawab masing-masing, tetap kita berkolaborasi untuk menjaga agar bola tidak jatuh di lapangan kita. Bagaimana kita bertahan dengan baik dari sistem seat by seat ini, karena biasanya ketika kita menggunakan sistem ini, kedua pemain itu sama-sama imbang kekuatan dan kelincahannya. Nah, karena biasanya pelatih itu menggunakan sistem berdampingan seperti ini. Selanjutnya adalah sistem depan belakang. Dan aku sekalian bisa lihat bahwa sistem depan belakang ini adalah sistem yang unik biasanya, karena terkadang apa yang kita pikirkan ketika menyusun strategi sebelum pertandingan itu ternyata di lapangan tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Biasanya kita sudah mengatur dengan baik, kita sudah mempersiapkan dengan baik, tetapi di dalam lapangan itu ternyata lawan kita jauh lebih daripada apa yang kita harapkan. Kita bisa menggunakan sistem depan belakang ini. Jadi misalnya teman kita kekurangan di menangkis smash misalnya, kita bisa didorong ke depan untuk menjaga area netting. Atau memang teman kita jago di area netting, kita bisa geser teman kita ke depan, kita yang menggeser ke belakang untuk menangkis serangan smash. Jadi salah satu keunggulan dari sistem depan belakang ini adalah kita bisa menutupi kelemahan kita punya teman. Kalau misalnya teman kita kurang dari segi menangkis smash, kita bisa dorong ke belakang. Begitupun sebaliknya. Jadi aku sekalian tergantung daripada bagaimana kita membaca situasi di lapangan. Selanjutnya adalah sistem bergantian. Yang paling sering, makanya saya katakan tadi bahwa taktik itu lebih fleksibel, tergantung daripada situasi yang kita temukan di lapangan. Jadi aku sekalian, ini adalah sistem alternatif, karena sistem ini merupakan penggabungan atau perpaduan antara sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Sistem ini muncul untuk menutupi kelemahan kita satu sama yang lain. Jadi ketika misalnya lawan kita, teman kita lemah di sisi tertentu, kita bisa menutupinya. Dalam sistem ini juga dapat menggunakan sistem berdampingan, kemudian bisa juga berubah dengan cepat sistem depan belakang. Jadi pada intinya bahwa sistem sistem bergantian ini adalah sistem yang paling bisa dikatakan alternatif ketika misalnya kita di lapangan tidak sesuai dengan yang kita susun di strategi. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kita berpanjang lebar berbicara terkait dengan cara menyusun pola penyerangan, kemudian pola pertahanan, kemudian strategi dan taktik itu apa, kemudian apa karakter yang muncul setelah kita melakukan proses perancangan tadi, tentu kita akan mensimulasikan. Nah, anakku sekalian pasti didampingi oleh guru-guru hebat dari guru pendamping di sekolah masing-masing, tentu bisa melakukan simulasi. Apakah dalam bentuk berkelompok ataupun dalam bentuk individu, tergantung daripada kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Tentu harapan kita bahwa setelah kalian mampu merancang pola penyerangan, kemudian merancang pola pertahanan, kalian kemudian mampu untuk mempraktekkan, mensimulasikan. Nah, karena memang di kelas 12 ini aku sekalian tidak berkutik lagi di proses pembelajaran teknik dasar, karena kita anggap telah kita lewati di kelas-kelas sebelumnya, tetapi kita mencoba untuk membuka kerang pikiran anakku sekalian untuk lebih kreatif lagi, merancang sendiri proses pola penyerangannya, kemudian cara kita bertahan seperti apa, kemudian kita simulasikan. Jadi seperti itu anakku sekalian. Oke, anakku sekalian, karena kita dibatasi waktu, mungkin di lain waktu kita akan berkomunikasi kembali. Terima kasih atas yang sudah berpartisipasi, baik itu bertanya maupun memberikan tanggapan, baik di langsung maupun yang di kolom chat. Pada akhirnya bahwa kita berada di sesi terakhir.
pada intinya bahwa permainan bulu tangkis ini adalah salah satu permainan yang sangat luar biasa dan sangat besar di negara kita. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa bagaimana kita memperlihatkan pada dunia di tahun 1992 itu Ibu Susi Susanti dan Bapak Alan Budi Kusuma begitu tampil luar biasa menyumbangkan medali emas untuk negaranya, negara Indonesia yang selanjutnya sudah mulai dikuasai oleh negara kita. Pada akhirnya bahwa proses yang terjadi dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran terlebih lagi di pembelajaran bulu tangkis, karakter adalah hal yang sangat penting anakku sekalian. Di sana ada kedisiplinan, kecermatan, kemudian kesabaran, kemudian responsif, proaktif. Jadi proses yang terjadi selama latihan yang berulang-ulang, yakin dan percaya anakku sekalian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan pada akhirnya kesuksesan akan menyertai anakku sekalian. Kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah dan mencatatkan dirinya sebagai alumni tentunya akan memberikan kesan yang luar biasa ketika ada karakter, memberikan karakter yang luar biasa kepada masyarakat nanti setelah keluar dari sekolah. Menjaga nama baik sekolah dengan karakter yang baik adalah sesuatu yang sangat penting. Harapan kita dari mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, anak-anakku sekalian sehat jasmani dan rohaninya, kemudian tertanam karakter, nilai-nilai karakter di dalamnya, dan pada akhirnya bisa menyatu dengan masyarakat yang luas, dimanapun dan kapanpun berada. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, harapan terakhir saya, bahwa setelah kalian meninggalkan sekolah, kalian mampu merancang permainan bulu tangkis, baik dari sisi penyerangan maupun pertahanan. Sehingga pada akhirnya mendapatkan karakter yang diharapkan dan sungguh luar biasa. Di akhir kata anakku sekalian, saya mengucapkan salam bahagia, salam sehat, dan terus berolahraga. Salam sehat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.